Sampeyan delok teng kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nganti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sampeyan ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung ngonten wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya ini. Gak gelem deh. Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti kayak kalah aku dulu orang situ badani ke orang, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk, ya ora apa. Ini malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu enggak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar jadi Mas. Saya memilih untuk tidak memilih jadi. Karena Tuhan biar apa lumayurit, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam Den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu ya begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar apa? Riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat sing tusanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya kok sahabat kok Mustafa kan ning omah yo nganggur ning ndi rapati payu pidato kan dia tengok-tengok to ning musala. Lah ngono iku terus makmum Nabi kok Abu Hurairah sahabat sing nganggur kan napa? Sesuai terkenal Nabi sebelum Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah sisa itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8. Ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20. Itu mari perkara itu ada yang muni 20. Tebak-tebaknya itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, sik kagian. Tapi ora gesur loro. Mohon bapak ini cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak wari ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawa, ba'da zuhri kali. Berarti itu nggih lho 6 ya. Qabla al-asri kali. Berarti 8. Ojo hitung qoblal maghrib mari ora pantes. Orang-orang melu orang macam atas. Terus qoblal isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa witir. Karena Ramadan itu spesial waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancet tali mondo. Frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak Ramadan 10,
Iku fi Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, "Lah nek damel salat jamaah pirang rakaat?" Lah Umar mau jenenge istihad. Ya orang pulau dengan Lho Umar sahabat Nabi. Lho sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter Sidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sidina Umar. Wong Wahabi mletene ngono traweh pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak nduk. Mulane kula bolak-balik ngomong. NO balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NO ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Lah nak takok apa oleh Gus balelo ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nak Nabi Muhammad wajib din. Nak Wahabi ya tepaan cocok ya anut ora ya biasa padha wong alime ijtihad gampang. Akhirnya Umar mutusno pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nabi ngendikan as-shalat khairun maudu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'aksir awatillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe dikit. Pokoke nek jenenge salat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaaten dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam. Kowe ya goblok. Mergo kados sholat Isya sing 2 tahiyat itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Tipe gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ra batas, nek jatuh ketinggal dah wong akeh. Aja tal kita dadi kiai ora tahu tahiyat ula. Wah. Takok balam wah. Lah tapi piye wae kan fondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira usah darane aku ento Muhammad aku wong alim pokoke sampeyan cetak kok. Jenenge ento Muhammad aku wong alim ngawur. Nek wong alim kudu ento Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong sedurunge NU sedurunge napa? Wong alim coba dorong-dorong NU ta napa? Mesti aja bentum. Wong alim yo ngalim maca hadis Bukhari Muslim langsung pol misalnya netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang itu jadi sholat resmi karena beliau pas bikin itu pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten? Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dituthuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucune sing Sidina Umar iku makmum lho. Dene kan aku kan karepe sopan. Tapi si sopane dekne iku malah nentang prin. Ane kula wingi poso niku maca Muslim. Kula biasane nak poso maca Muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai nyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kalau nu nganti sakniki dereng iman. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan soalnya kepinginnya ngono. Nah itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan iki sepun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus, ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede.
Yang kita lupa adalah Nabi muji tawadhu juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang gelem jadi makmum untuk fadilah apa? Tawadhu ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan, wonge macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih, malahan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing lafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasanem iku opo? Biasa saja. Saya itu, ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan. Itu waktu di papa Sayyidina Ali mbek Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir, Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadar ini salat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek fikih terus dibahas, nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat, Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah, ngimami sinten Rasulullah. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mengenai suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum, sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampai roh dalile. Bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang nggak kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian begini. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu, paham nggih Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite. Teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Sahabat kan. Tinggal ya Rasulullah. Iki awal waktu ya ajaran di sinten. Gitu kan. Lha iki hadis ora. Si tinggal tenan Rasulullah. Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin ae yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam niku Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi 2 rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar ora trimo meneh dimami sinten? Do dikeploki. Abdurrahman terus dene yang ngerti nek Rasulullah terus dan. Bareng terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah? Kula niku, masa sampean percaya kula nu sing sinau kathah. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan mbek kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tu kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tu ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar.
Nah, kelas tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nek ora gelem ngaji malah tau kuwi salah malah. Semarat kiri ra gelem napa? Lah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan wedi. Waduh, Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu cara kiai saiki tersinggung. Kiai saiki ning jedek santrine maju teko karep. Kurang ajar santriku gak pamit. Apik tenan Rasulullah. Jadi tenang kok, Pak. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu. Bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok ya menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah, jamaah dhuwur jam 12 5 menit. Nah, aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak tinggal 5 menit ditinggal terus sampai santri ku biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh teng kula santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ne wae iso meneng ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal, kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri. Jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah ya kok ora mundur ke Abu Bakar ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk Fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya kok wah kali-kali. Oh, terus cerita hukum. Mulane sampai teng Nagoman niku wonten pujian walam yusallil Mustofa khalfa ahad ilabna aufin walahul fadlu abad. Sak urip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum, kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sida. Bolak-balik Nabi itu gak sida terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, lu kagum tenan. Jadi orang-orang kan Rasul, jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Kon Joko awal napa? Jadi sampean ben ngertos. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja sah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas imam biru kan meskipun afdal kula bisa cara derajat. Enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi aja ngawur nek maca surat. Kemonten cerita, kula nu wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang yo resik. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun napa? Ayat. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walad dolin Yasin wa akbar gawe ayat. Bukan napa? Ayat. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Ayat. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Niku yo repot mazhab nek niku. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek ning pakai kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Nggih kula tren wong agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi yang gerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae do cerita karo Gus kula pun sepuh traweh ora pagi lha putih Mbah. Jarine tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang Mbah. Lha putih kesane bus warga mun tuwa. Ampun gelo Mbah. Dalane mlebu swarga mboten traweh to, Mbah, termasuk jembare ati. Wah, nggih Gus cocok.
Pertama gue cerita cah nom saiki Gus ya trawe kusuk ora gelem, tumakne nae ranteng. Tanggel trawe jenengan wis ora payu malah mati gelo. Gus ra swarga jek gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng dene nasihati seneng. Wah nggih Gus aja lagi. Dalane swarga mboten traweh kok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo wedi ra mlebu swarga. Wedi ra mlebu swarga. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sampean ora usah khawatir. Nak nate dosa nggih nang tobat. Enggak ada vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya kula suwun sing ngaos kula, ampun geman. Pokoke nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat ya gitu saja. Sampeyan jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mergo nek nganggap kafir terusane elek, halal darah. Sampai tak dudono. Tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstremis. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Syiah, Syiah ngafir apa? Sunni. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi apa takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban Sidina Ali Muawiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaudara. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah. Kalau mulai Islam Indonesia lewat India. Ulama India orang fanatik aurat. Jadi bar nikahan di masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih dijilbabi tapi udele ra dijil. Dan mulai dhisik ulama India yang menengah akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang ngundang kiai bariku ono konser dang. Aku lah bolak-balik diundang. Ya ngerti ana konser dan Gus puntene nekae tetep jenengan tapi mengke tetep wonten konser dan itu. Sing ngundang ya jujur. Ku tekem celek tamongi ngono. Tiang-tiang nyuwun dangdutan wis mahas repot. Ya tapi kejemune aku ngisini lho. Ojo kok. Wae ndak ngerti nggih padha ngertos wis nek niku haram. Ya. Lucu to nek Indonesia iku akad iku nak ra kiai ra marem. Orang mungkin sing ngangkatno kok sindan utawi dalang ya orang. Tapi kon ngilangi adat dalang, sindan ya ora gaul. Kurang gaul. Lah cara anut kiai gak napa? Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali songo mbek maksiat ngene ngoten iki diam. Entah saya juga gak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful iman. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya ning Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar FPI apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya zuriya Rasul. Tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenengan Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriya Rasul, nahi mungkar itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quraisyab ya orang alim juga zuriya Rasul dan cara pandang Pak Quraisyab ya kayak begitu. Kan nggak mungkin Pak Sinten Pak Habib Rizik tak bandingno mazhab Ruhin kan ora mungkin. Kon asape langit sampai bumi. Enggak, kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu ittiba sama habaib, ya bandingannya habaib. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca buku-bukunya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbah Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang munafik. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbah Quraisyab apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Tapi beliau tenang saja. Wawancara ning Metro TV. Sing wawancara ini lho, bintang blotor lho. Wong sing wawancara sinten? Ini guru Pak Quraisyab wong alim soleh diwawancara ini ke tenang. Cara bahasa aku merem-merem. Lho nggih lho iki nyata gitu. Sing wawancari Pak Siap sinten? Ini ke bintang nomor ya. Udah biasa rong. Lho nak kula roe mergo wong alim peneliti ra sampean nek mati kan beda. Lho padha-padha roh tapi bijine beda, paham? Yo beda to. Wong alim nak ngamati iku neliti. Nak wong awam nek tulisannya tetep beda. Wah, padune jenengan ora tetep beda, so ayo percaya. Ayo awes ning akhirat cocokan. Tes sebenarnya. Kau wong alim mulai, iku roh kitab iku lali mutolaah. Sampeyan iki eling. Padha-padha bergelok film lho. Pak Siap tuh biasa.
Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanad itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main fonis. Makanya kita punya khazanah dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu. Lonte iku wong ahli maksiat. Maling yo ahli Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut. Nah, itu juga benar. Sing jenenge kancanan wong nakal itu rawan katut nakal. Tapi kita juga punya satu mandat, satu metode. Barang mungkar dadekno apik. Awal iso dadekno apik kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nek kenal ra gelem piye carane? Ngandani. Jadi kita kan punya dua aturan. Sing sitok kon dandani berarti kudu gelem kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngaca awak-awak dhewe to gen ngilu. Gusti kula jenis dandane apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Barang misalnya lontene elek, wah anak iki saged Gusti ngandani ini. Lah ayo. Wah, boten saged. Podo masalah duwe nggih ngoten. Aku iso ngeduwi pejabat. Jebule contone RT BRW pancen dalam TPE cilik. Ngeduwi bupati, mikir dene. Kula nggih sering dikoncon, kula lho Gus, ambek pejabat mboten nate kula. Kula teng petinggi mriki ra tau dolan Gus RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko mbok ora lagi tak lem. Dereng nate. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT napa? Wah, curang. Artinya ya paham kan? Jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu. Mulai dulu orang-orang soleh ya begitu. Sampai delok teng cerita kitab-kitab sufi. Biasa jenenge ulama top kancanan pendeta. Nanti tawaju pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nate tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resi soleh tenan. Ya Abu Yazid, sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Jadi Abu Yazid, ya. Kamu minta apa Abu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Ini pendeta ini dulu langsung ngonten wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Abu Yazid waya dene. Gak gelem deh. Ndak, saya ndak minta apa-apa. Loh, berarti kowe kalah aku ndonga ana sing badani ke ora, ya malah menang aku ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku ya ora njaluk, ya ora apa. Ini malah pendetane masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu ndak pernah memperdaya Tuhan. Gak ada. Akhtar malah akhtar. Jadi saya memilih untuk tidak memilih. Jadi. Karena Tuhan biar ya falu mayurid, biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini macam pendeta bener, malah masuk Islam den. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Cara kesampaian meriah, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu ulama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. Lan ini ngaji terus kula suwun. Lewat ini hadis sahih didhawuhna Rasulullah nggih liwat sanad sing muttasil ila Rasul. Nah, pokoke jamaah mriki sing nate dosa nate salah. Sampeyan kudu yakin bahwa ini yang benar. Karena ini didhawuhna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu wa taala. Apalagi redaksinya qala Allahu taala, berarti sing disebut hadis qudsi. Jadi gak ada mazhab kados Khawarij sing darani wong tau dosa gede berarti wis kafir. Ndekne ngamale apik ora ditampa itu ndak ada. Ora ono. Iku akal-akale wong Khawarij. Nah, sing mewakili Islam nggih ngeten iki, apa seneng banget nek ana kawulane napa to? Ngalang-alai senenge wong sing kewane sabekal ilang terus ketemu men. Walam ki al-Fatihah.